Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Mudah-mudahan waktu-waktu yang masih tersisa dari umur kita hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, untuk mendulang kebaikan, yang mudah-mudahan jumlahnya semakin banyak dan semakin memperberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mencintai Rasul. Orang-orang yang mencintai Rasul itu adalah orang-orang yang mencoba untuk selalu berupaya melaksanakan semua apa yang telah beliau ajarkan. Setiap kali ada keinginan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap kali itu pula insya Allah kita akan semakin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta Rasul itu sama artinya dengan cinta Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, untuk pagi hari ini insyaallah kita akan coba melihat apa faidah atau beberapa pelajaran penting yang ada di balik penyandaran ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sudah sering kali kita dengar dan disampaikan oleh para da'i, para muwalli, bahwa Allah pernah mengatakan puasa itu untuk saya. Jadi ada idhafatus siyami lillah, disandarkan puasa itu oleh Allah langsung kepada diri dia. Padahal ibadah-ibadah yang lain kan itu juga adalah untuk Allah. Bukankah sholat itu juga untuk Allah? Bahkan semua ibadah kita harus lillah. Tetapi ada penghususan, seperti yang ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Itulah pas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasul, semua amalan anak Adam itu lahu, untuknya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha.
Satu kebaikan itu bisa berlipat ganda menjadi 10 ila sab'i mi'ati dha'fin, bahkan sampai 700 kali. Ya, seperti pada yang biasa kita dengar itu umpamanya bacaan Al-Quran. Satu huruf bacaan Al-Quran yang kita baca bisa mendapatkan kebaikan sebanyak 10. Kalau dalam sedekah, dalam berinfak, itu bisa sampai menjadi 700. Itu pun masih dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pula lagi bagi siapa yang dia kehendaki. Ini sudah diberikan pahala yang berlipat-lipat dan masih ada peluang untuk dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua amalan anak Adam itu seperti itu. Nah, qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, kalau dikatakan qala Allah azza wa jalla, ini berarti adalah hadisnya hadis qudsi. Karena hadis qudsi itu maknanya datang dari Allah dan lafaznya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakannya dengan Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu juga kalau ini qala Allah azza wa jalla, berarti itu adalah perkataan Allah. Jadi berbeda. Kalau hadis qudsi tidak boleh kita bawa sholat. Jadi hadis qudsi tidak boleh kita bawa dalam bacaan sholat, walaupun itu adalah qala Allah. Kalau Al-Quran satu huruf yang kita baca, perkataan Allah yang ada dalam Al-Quran, satu huruf yang kita baca bisa mendapat 10. Tapi kalau perkataan Allah yang ada pada hadis qudsi tidak dihukumkan seperti itu. Jadi hadisnya hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Berarti untuk puasa di luar hitungan kelipatan yang tadi itu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan hanya saya yang bisa menentukan balasannya. Maka apa makna asyamu li ini? Puasa itu murni untuk saya dan hanya saya yang bisa menentukan balasannya. Maka artinya adalah ibadah puasa atau pahala yang didapatkan oleh hamba Allah dalam ibadah puasanya itu jumlahnya di luar kelipatan 1/10, bahkan sampai 700 yang tadi itu. Kalau Allah menghendaki, kalau memang sempurna betul puasanya, bisa saja dia mendapatkan jauh lebih dari itu, tergantung keinginan Allah berapa dia mau memberi. Atau bahkan kalau seandainya dia asal-asalan, bisa-bisa dia malah tidak mendapatkan apa-apa selain daripada menahan lapar dan haus. Karena ada di antara hadis Nabi juga mengatakan seperti itu. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Nah, jadi bisa dia mendapatkan sedikit kalau dia asal-asalan, tapi bisa dia mendapatkan banyak, dan banyaknya itu di luar kelipatan kebaikan-kebaikan yang ada pada hadis di awal hadis tadi. Bahkan ada dalam Al-Quran dikatakan juga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan balasan as-sabirun. Para ulama tafsir memaknai atau menafsirkan kata as-sabiruna di antara tafsirnya oleh para ulama itu adalah orang-orang berpuasa. As-saimun, karena orang-orang berpuasa adalah orang-orang yang betul-betul menunjukkan kesabaran dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kalau seandainya Allah sudah menghendaki banyak, banyaknya itu hanya Allah yang tahu. Nah, itulah arti as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Lalu innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajlihi. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu dan makanannya, wa syarabahu dan juga minumnya, min ajli untuk saya atau karena saya. Inilah hadis yang akan kita coba lihat insyaallah. Kenapa puasa itu disandarkan langsung oleh Allah kepada dirinya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Di sini diberikan penjelasan, ada beberapa faidah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di balik penyandaran ibadah puasa yang langsung oleh Allah kepada dirinya. Yang pertama sekali, an-siyama huwa tarku huzuzin nafsi wa syahawatiha al-asliyah allati jubilat 'alal maili ilaiha lillahi azza wa jalla. Bahwa sesungguhnya ibadah puasa itu, orang yang berpuasa itu meninggalkan semua syahwat dan keinginan-keinginan dirinya yang asasi. Keinginan diri yang asasi itu apa? Makan, minum, syahwat. Ini yang asasi. Kenapa disebut asasi? Ini keperluan yang memang tidak bisa enggak. Orang tidak bisa makan. Orang tidak bisa kalau dia tidak makan. Dia juga tidak minum, dan juga dia meninggalkan syahwatnya. Yang mana as-syahawatul asliyah itu jubilat 'alal maili ilaiha. Memang diri kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah secara fitrah cenderung untuk melakukannya. Jadi fitrah manusia cenderung untuk melakukan itu. Dan semua bentuk meninggalkan syahwat-syahwat tadi itu, meninggalkan secara sempurna semua bentuk syahwat asli tadi itu hanya ada pada ibadah puasa. La yujadu dzalika fi ibadatin ukhra ghairas siyam. Hal yang tadi itu tidak ada kecuali pada ibadah puasa. Coba kalau kita lihat pada ibadah-ibadah yang lain, haji umpamanya. Selama kita berhaji, memang ada dilarang untuk berhubungan suami istri, dilarang untuk memenuhi syahwat biologisnya. Tapi makan minum tidak dilarang. Kita boleh makan, kita boleh minum, walaupun ada syahwatnya yang harus ditahan oleh dia selama dia berihram itu. Berihram itu bisa 3 hari, bisa 4 hari lah paling tidak. Tapi tidak dihalangi untuk memenuhi semua kebutuhan. Walaupun berhubungan sama istri dilarang, tapi makan minum tidak. Kalau kita lihat umpamanya dalam i'tikaf umpamanya, ada dalam ayat i'tikaf itu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, jangan kalian menggauli istri kalian jika kalian dalam keadaan beriktikaf. Ada dilarang, tapi makan minum tidak dilarang. Kalau kita lihat dalam ibadah yang lain, ibadah solat umpamanya, ibadah solat itu memang ada pelarangan. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, bahkan makan itu bisa membatalkan solat, minum bisa membatalkan solat. Tapi dalam durasi waktu yang sangat singkat, 5 menit atau 10 menit. Pada waktu 10 menit itu barangkali kita tidak mengingat yang 3 tadi itu. Nah, oleh karena itu kata para ulama, di antara faidahnya kenapa begitu besar pahalanya puasa dan disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Itu karena yang tadi itu. Karena ibadah puasa itu meninggalkan semua bentuk kecenderungan diri, meninggalkan semua bentuk syahwat yang memang manusia itu difitrahkan, diciptakan cenderung untuk melakukan itu. Dan itu semua dilarang pada saat dia melakukan ibadah puasa. Dan pelarangan seperti itu tidak ada kecuali hanya dalam ibadah puasa saja. Nah, ini yang menunjukkan ketinggian derajat atau martabat ibadah puasa. Oleh karena itu berkata ulama salaf, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf berkata, tuba liman taraka syahwatan hadira limau'idi ghaibin lam yarahu. Berbahagialah bagi orang-orang yang telah mampu meninggalkan syahwatnya sekarang, limau'idi ghaibin lam yarahu, untuk satu janji nanti di masa yang akan datang yang belum dia lihat. Jadi kita meninggalkan sebagai semua bentuk syahwat, semua bentuk kecenderungan diri yang kita tinggalkan pada hari ini, itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita pada hari yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma alimal mu'minu as-sha'im anna ridha maulahu fi tarki syahwatihi qaddama ridha maula ala hawahu. Ketika seorang mukmin yang berpuasa itu tahu dia bahwa ridha Allah itu ada pada meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan diri, maka dia kedepankanlah ridha Allah, keinginan Allah, dia kedepankan untuk kemudian dia tinggalkan keinginan dirinya. Nah, disinilah kemuliaan dari ibadah puasa itu. Ketika kita meninggalkan apa yang menjadi keinginan diri kita demi memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebenarnya tarbiyah bagi diri kita. Itu semuanya sesungguhnya kita sedang mendidik diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh lagi selain daripada sekedar untuk tidak makan, tidak minum, atau meninggalkan keinginan syahwat. Karena kalau seandainya kita sudah terbiasa untuk mengedepankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terbiasa kita untuk menahan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita, itulah ternyata nanti yang akan benar-benar membuat kita selamat dalam menjalani kehidupan ini. Karena ada banyak syahwat yang lain, nanti keinginan harta, keinginan berbagai macam hal yang kadang-kadang kita tidak tidak menghiraukan lagi bagaimana cara mendapatkannya. Yang penting adalah dia dapat gitu. Oleh karena itu kalau seandainya kita analisa ayat-ayat yang terkait dengan setelah ayat puasa kan ada 5 itu. Dari 183 sampai 187. Itulah yang sebagai ayat-ayat siyam itu. Kalau kita mau paham dengan persoalan puasa, bacalah apa yang ditafsirkan oleh para ulama pada 5 ayat tadi itu. Siapa yang wajib puasa, siapa yang tidak wajib puasa, kalau tidak wajib puasa bagaimana cara menggantinya, apa amal-amal sunnah selama puasa, ada dalam ayat itu. Setelah Allah bicara pada 5 ayat itu semua tentang puasa, Allah langsung bicara tentang harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian di antara kalian bil batil. Kenapa Allah bicara harta langsung setelah ibadah puasa itu? Nah, ada yang mengatakan begini, Allah berbicara seputar harta setelah ibadah puasa karena orang-orang yang akan selamat dari fitnah harta itu
hanyalah orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Orang-orang yang kalau seandainya dia sudah tuntas dan benar dalam melaksanakan ibadah puasanya, orang-orang itulah yang akan bisa terlepas dari jeratan keinginan untuk mendapatkan harta yang kadang-kadang dia yang kadang-kadang dia mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Oleh karena itulah langsung Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Nah, oleh karena itu poin yang pertama ini bahwa ibadah puasa sebuah ibadah yang dengannya kita benar-benar meninggalkan berbagai kecenderungan dan keinginan diri kita dan syahwat kita, dan hal itu tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Pada haji, pada i'tikaf dilarang untuk berhubungan suami istri, tapi makan minum tidak dilarang. Salat kalaupun dilarang secara keseluruhan itu hanya dalam durasi waktu yang sangat singkat. Tapi ibadah puasa kita bisa mengerjakannya dan menahan diri kita dalam waktu yang cukup lama. Mulai dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Kalau seandainya waktunya normal, ya barangkali kira-kira berapa? 13 jam atau 14 jam. Tapi ada yang di antara waktu yang tidak terlalu normal, bisa-bisa dia puasa mungkin kira-kira 17 jam atau 18 jam. Bahkan ada yang mungkin sampai 20 jam. Tapi mereka harus menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang semuanya dihukumkan membatalkan puasa. Nah, ketika mereka lakukan itu semua, berarti itu gambaran bahwa mereka mendahulukan keinginan Allah, mendahulukan ridha Allah daripada ridha dirinya sendiri atau daripada keinginan dirinya sendiri. Yang ternyata itu semua adalah sebagai cara untuk mendidik diri kita untuk menahan dari semua nafsu atau kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh agama, seperti syurbul khamar wal i'tida'u 'alal a'rad, mabuk-mabukan atau menghina orang lain, wa akhdhil amwali bighairil haq, atau mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Kalau dikatakan mengambil harta dengan cara yang tidak benar, berarti ada mengambil harta dengan cara yang benar. Jadi kalau mengambil harta, merampas umpamanya, berarti itu dengan cara yang tidak benar. Begal umpamanya, itu dengan cara yang tidak benar. Walaupun katanya begal sekarang lagi naik daun karena mendapatkan pembelaan. Jangan coba-coba lawan begal itu, katanya. Nanti dia bisa diperkarakan. Itu semua dengan cara yang tidak benar. Tapi berarti ada mengambil harta dengan cara yang benar. Seperti apa itu? Memungut zakat. Memungut zakat itu mengambil harta dengan cara yang benar. Kenapa menjadi kewajiban dia? Maka dalam ayat dikatakan khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka, jemput itu. Dulu pada masa Rasul dulu, zakat itu tidak menunggu kesadaran, tapi didatangi. Ketika panen korma, diutus oleh Nabi utusan-utusannya itu ke berbagai wilayah. Kamu coba hitung hasil panen mereka sana. Berapa jumlah panen mereka? Kalau sampai nisab, bawa zakatnya. Itu berarti mengambil harta dengan cara yang benar. Wasafkid dima, atau menumpahkan darah al-muharramah, juga dengan cara yang diharamkan. Berarti apa ada menumpahkan darah dengan cara yang benar atau dengan sebab yang dibolehkan? Ada menumpahkan darah dengan cara yang dibolehkan, seperti qisas. Dalam hukum Islam ada namanya qisas. Kalau seandainya dia
membunuh orang, maka dia dibunuh juga. Berarti membunuh dalam artian kisos tadi itu menumpahkan darah dengan cara yang hak. Atau dalam jihad fisabilillah, dalam peperangan umpamanya. Dalam peperangan itu terpaksa karena apa? Karena berperang, ya berarti membunuh lawan saat berperang itu dengan cara yang hak. Karena kita kalau tidak bunuh dia yang akan membunuh kita. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang dibolehkan, tetapi ada banyak hal yang ternyata itu semua dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang pertama. Jadi kenapa puasa itu disandarkan oleh Allah langsung kepada diri dia? Karena memang ibadah puasa sebuah bentuk ibadah yang dengannya manusia menahan semua bentuk keinginan-keinginan diri dan nafsunya, dan hal itu tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, an-nasiyama sirrun bainal abdi wa rabbih la yattali'u alaihi ghairuhu. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah merupakan rahasia bainal abdi, antara hamba wa rabbih, dengan Rabbnya. La yattali'u alaihi ghairuhu, di mana itu tidak terbaca oleh yang lain. Jadi ibadah puasa itu rahasia antara kita dengan Allah. Tidak ada yang lain yang bisa membaca. Kalau dalam Ramadan ya kita tahu semua, ini orang-orang puasa semua nih, karena dalam bulan Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan, umpamanya puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan, atau puasa Nabi Daud, siapa yang bisa mengetahui itu? Allah. Umpamanya kalau di luar Ramadan nih, ketemu sesama kita, tidak ada di antara kita yang bisa memastikan ini orang ini puasa. Umpamanya hari Kamis, ini si fulan ini puasa Kamis. Nah, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sirrun bainal abdi wa rabbih, rahasia antara hamba dengan Rabbnya. Nggak ada yang bisa membaca itu, tidak ada yang bisa melihat itu atau memastikan kecuali hanya Allah dan juga dirinya. Li'annahu murakkabun min niyatin batinah, min niyatin batinah, karena sesungguhnya ibadah puasa itu murakkab min niyatin batinah, itu tersusun atau itu dirangkai dengan niat yang batinah, yang tersembunyi. La yattali'u 'alaiha illallah, tidak ada yang melihatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda nanti sama ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, sholat umpamanya, nampak Allah kita, dia ruku, dia sujud. Bersedekah umpamanya, nampak kita dia sedang memberikan. Itu sebagai sebuah pelaksanaan dari ibadah. Zakat fitrah umpamanya, nampak oleh kita, bahkan ada dibuat panitianya, panitia penerimaan zakat fitrah umpamanya. Ada orang bayar zakat fitrah, nampak dia. Tetapi kalau ibadah puasa, sekali lagi, la yattali'u 'alaiha illallah, tidak ada yang bisa melihatnya, mengetahuinya kecuali hanya Allah. Karena dalam ibadah puasa itu ada niyatun batinah, ada niat yang tersembunyi yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan yang datang dari Imam Ahmad, wallahi wallahu ta'ala yuhibbu min ibadihi an yu'amiluhu sirran bainahum wa bainahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya. Yuhibbu min ibadihi, mencintai dari hambanya itu ayu amilu sirran bainahum wa bainahum. Jadi orang-orang bermuamalah dengan Allah
secara sembunyi-sembunyi apa yang dilakukan oleh seorang hamba bermuamalah dengan Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi seperti itu yang membuat hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada puasa. Amal-amal yang lain juga selain daripada ibadah puasa juga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang membuat hamba itu dicintai oleh Allah itu adalah ketika mereka bermuamalah dengan Allah sirran, secara sembunyi-sembunyi. Umpamanya salat tahajud yang dikerjakan di malam hari, tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah ibadah tahajud itu sebagai ibadah yang paling, ibadah salat sunat yang paling baik itu ada pada tahajud. Bahkan dalam Al-Quran untuk salat sunat yang ada hanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam maka bertahajudlah. Jadi ibadah salat sunat yang ada dalam Quran hanya tahajud. Dan ketika disebutkan tersendiri seperti itu menunjukkan kemuliaan sebuah ibadah. Sama dengan bulan, nama bulan yang ada dalam Al-Quran satu-satunya itu hanya Ramadan yang ada dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hanya inilah nama bulan yang ada di dalam Al-Quran, dan itu menunjukkan kemuliaan bagi bulan Ramadan karena disebutkan secara tersendiri. Nah, jadi apa saja amalan-amalan yang kalau seandainya itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah, itu akan membuat seorang hamba akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berupayalah untuk tidak terlalu menggembar-gemborkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena trennya zaman sekarang ini memang adalah ingin menginformasikan semua yang dia lakukan. Ingin menyampaikannya kepada orang tentang apa yang sedang dia lakukan. Bahkan sedang memberikan perbukaan pun kepada orang lain, ingin juga itu dipoto. Ingin juga disyuting. Padahal dia sedang membuatkan satu kebaikan. Nah, kalau itu terus yang ingin dilakukan, jangan-jangan kita tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta Allah kepada hambanya itu akan dia dapatkan di antaranya ayyu amiluhu sirran bainahum wa bainallah. Kurangi aja. Ini baca Quran, bacalah Quran itu. Tidak usah diposting-posting. Alhamdulillah sudah sampai juz 10. Nah, kadang-kadang gitu tuh. Baru saja 5 hari, tapi sudah 9 juz. Buat apa? Ini ingin menyampaikan semua kebaikannya akan dibaca oleh orang lain. Kita tidak menuduh langsung dikatakan itu tidak ikhlas, enggak, karena ikhlas itu ada di hati. Tidak mungkin kita menghukumi hati orang, hanya Allah juga yang tahu. Tetapi syaitan itu dia punya banyak cara untuk menjerumuskan hamba Allah. Dia punya banyak cara agar hamba Allah itu terjebak kepada hal-hal yang tidak perlu, yang ternyata jangan-jangan pada akhirnya itu merusak hatinya dan merusak amalan yang dia lakukan. Itu pada poin yang kedua. Jadi puasa itu sirrun bainal abdi wa rabbih, rahasia antara Allah dengan hambanya. Yang ketiga, an-siyama
ahabbul ibadati ilallah ta'ala wal muqaddam indahu. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah ahabbul ibadati ilallah, adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal muqaddam indahu, dan lebih diutamakan atau didahulukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kama dzakara al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fathi, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dari mana Ibnu Hajar menyimpulkan itu? An-nasiyama ahabbal ibadati ilallah wa yu'ayyiduhu haditsu Abi Umamah fin Nasa'i. Dikuatkan hal itu dengan hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan imam-imam yang lain. Apa hadis Abu Umamah itu? Ada namanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dia datang menemui Rasul. Pertanyaan Abu Umamah ketika itu, ya Rasulullah, perintahkan saya, tunjukkan kepada saya satu amalan yang membuat saya bisa masuk surga. Lalu apa jawaban Rasul? Ini jawaban Nabi, inilah yang dijadikan landasan oleh Ibnu Hajar untuk mengatakan bahwa puasa itu adalah ahabbul ibadat. Jawaban Nabi ketika itu, alaika bisawmi fa innahu la mithlahu. Alaika bisawmi, hendaklah kamu berpuasa. Jadi kan pertanyaannya tadi, tunjukkan saya amalan yang bisa membuat saya masuk surga. Nabi bilang, alaika bisawm, hendaklah kamu berpuasa, fa innahu la mithlalahu, karena sesungguhnya ibadah puasa itu la mithlalahu, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Hadis ini oleh Ibnu Hajar dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa puasa itu ahabbul ibadat, adalah ibadah yang paling dicintai. Namun di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Kalau puasa adalah sebagai ibadah yang paling dicintai, tapi bagaimana dengan, bertentangankah atau tidak dengan ibadah solat, di mana dikatakan bahwa ibadah solat itu adalah khairu a'malikum? Apakah puasa lebih afdol daripada solat atau bagaimana? Karena ada hadis di mana dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya khaira a'malikum, amalan yang terbaik kalian adalah as-salah. Nah, dikatakan berarti amalan yang terbaik adalah salat. Lalu bagaimana dengan ibadah puasa yang dikatakan ahabbu al-ibadat, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu manakah yang lebih afdal, apakah salat atau puasa? Di sini ada pandangan para ulama yang berbeda dalam hal ini. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa salat itu lebih afdal, dan berdasarkan kepada dalil-dalil yang sangat terang. Salah satunya adalah ini, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan-amalan yang terbaik kalian itu adalah salat. Dan didukung oleh hadis-hadis yang lain, di mana dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama sekali yang akan dihisab hamba itu di hari kiamat kelak itu adalah ibadah salat. Apabila salatnya baik, idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau seandainya salatnya baik, baik pula amalan yang lain. Tapi kalau salatnya yang rusak, maka berpengaruh pula pada rusaknya amalan-amalan yang lain. Dan jumhur mengatakan bahwa ibadah salat adalah ibadah
yang terbaik setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dulu ketika Muaz diutus oleh Rasulullah SAW ke wilayah Yaman untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam. Apa pesan Nabi yang perlu diajarkan kepada mereka? Pertama, syahadat. Ajarkan mereka syahadatain. Minta mereka untuk mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu ajarkan mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka sholat lima waktu, 5 kali dalam sehari. Berarti setelah syahadat ada sholat. Nah, oleh karena itu jumhur ulama mengatakan bahwa afdalul a'mal atau khairul a'mal itu adalah sholat, berdasarkan kepada dalil-dalil yang sangat jelas. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa puasa lebih afdal. Puasa lebih afdal berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada juga. Di antaranya adalah hadis yang tadi itu. Karena Nabi mengatakan alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu. Ada juga yang mengatakan begini, bahwa puasa di Madinah lebih afdal dari puasa di Mekah. Tapi sholat di Mekah lebih afdal daripada sholat di Madinah. Ini mungkin tidak terlalu pandangan yang ketiga ini hanya sekedar membedakan antara kedudukan ibadah di Madinah dengan di kota Mekah. Tapi yang penting bagi kita untuk mendudukkan antara puasa dengan sholat. Yang lebih kuat dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, bahwa ibadah sholat lebih afdal. Namun bagaimana kita memaknai fa innahu la mithla lahu? Ini merupakan tasyrif wa ta'zim. Ini merupakan satu bentuk pengagungan dan memberikan kemuliaan pada satu ibadah yang namanya ibadah puasa. Diberikan kedudukan yang tinggi oleh Rasulullah SAW dikarenakan oleh berbeda dengan ibadah yang lain. Maka dikatakan di sini innas siyama lam yu'bad bihi ghairullah bi khilafis salati was sadaqah wat tawaf. Sesungguhnya ibadah puasa itu lam yu'bad bihi ghairullah. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah saat kita berpuasa kecuali hanya Allah saja. Kita tidak bisa membawa yang lain, karena hanya Allah lah yang tahu pada saat kita berpuasa. Bikhilafis salah was sadaqah wat tawaf. Berbeda dengan sholat, sedekah, tawaf. Orang bisa sholat untuk yang lain. Orang bisa tawaf pada kuburan, pada selain Allah. Orang bisa bersedekah, tetapi sesungguhnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nampak. Jadi ini yang membedakan antara puasa dengan yang lain. Ibadah puasa seperti yang kita katakan tadi, sebuah ibadah yang merupakan rahasia antara Allah dengan hambanya. La yattali'u 'alaiha ghairullah. Enggak ada yang melihatnya, mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita naik angkutan umum umpamanya, kita dalam bulan Ramadan, kita tidak bisa memastikan orang yang ada di dalam itu siapa yang puasa, siapa yang tidak puasa. Tidak bisa itu. Benar-benar hanya ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, supaya kita punya waktu untuk berdiskusi, bertanya jawab. Maka kita lengkapi insyaallah pertemuan kita dengan bertanya jawab. Silakan kalau seandainya ada. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak melakukan sholat? Itu ketika kita membaca perbedaan pandangan para ulama tentang yang tadi itu, keutamaan mana yang lebih afdal antara puasa dengan sholat. Itu sampai dibahas kepada masalah itu juga. Bagaimana kalau seandainya ada puasa, dia berpuasa tapi tidak sholat. Ketika dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang paling utama, bahkan dia paling menentukan di dalam hisab kita, baik sholat, baik yang lain, buruk sholat, buruk yang lain. Sekarang ternyata dia tidak melakukan sholat. Kalau sudah tidak melakukan sholat, tidak ada lagi yang mau dihisab itu. Sudah pasti buruk kan. Kalau dia sholat masih ada yang mau dihisab kan, ini sholatnya baik atau buruk. Sekarang sholat tuh tidak ada. Jadi kalau sholatnya yang sudah tidak ada, kalau buruk saja sholatnya sudah berpengaruh pada buruk yang lain, apalagi kalau seandainya tidak ada sholat yang mau dihisab. Maka sebagian ulama mengatakan tidak ada artinya puasanya kalau seandainya dia tidak sholat. Bahkan orang yang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut bisa dihukumkan sebagai kekufuran. Kalau sudah kufur ya buat apa lagi dia amal-amalan yang lain. Nah, tetapi hal-hal yang seperti itu memang biasanya bukan sebagai menjadi kata sepakat, tetap aja yang lain memberikan pandangan yang berbeda, karena itu dua ibadah yang berbeda, satu sholat, satu puasa. Nah sekarang ia mengerjakan satu bentuk kebaikan, bisa-bisa dicatat itu sebagai kebaikan. Cuma mungkin saja nanti kebaikan ini tidak berbanding apa-apa dalam hisab, dikarenakan oleh sholatnya yang dia tidak kerjakan. Nah oleh karena itu kita tentu saja harus lebih mengedepankan mana yang lebih utama. Itu yang harus kita dahulukan. Jangan sampai untuk mengejar yang satu ini tapi kita tinggalkan sesuatu yang utama. Bagaimana dengan ada orang yang sibuk dengan hal-hal yang amal-amal sunnah tapi dia tinggalkan yang wajib? Ini contoh lain yang masalahnya hampir-hampir mirip. Dia sibuk umpamanya dengan amalan-amalan sunnahnya, tapi yang wajibnya yang dia tinggalkan. Tentu saja itu nanti bisa-bisa nggak berarti apa-apa, karena yang kewajiban pertama kita itu adalah mengerjakan amal-amal yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah itu akan kita dapatkan pertama sekali adalah dengan mengerjakan yang wajib-wajib. Nah, nanti baru setelah itu cinta Allah akan bertambah ketika hamba itu mengerjakan hal-hal yang sifatnya nawafil. Nah, oleh karena itu jangan sampai mengerjakan ibadah puasa tapi dia tidak mengerjakan ibadah sholat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Ini terkait orang tua yang mampu berpuasa wajib Ramadan. Bagaimana untuk menggantinya, apakah harus mengganti puasa di bulan puasa Ramadan atau ya? Iya, terkait dengan bagaimana cara mengganti ibadah puasa yang ditinggalkan. Cara mengganti ibadah puasa ada dua. Yang pertama dengan mengerjakan puasa juga sejumlah hari yang ditinggalkan. Yang kedua dengan membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Hukum asalnya selagi dia bisa mengganti puasa dengan puasa juga, maka ganti dengan puasa.
Umpama dia musafir, ndak berpuasa dia, karena orang musafir boleh untuk tidak berpuasa. Nanti pulang dia dari safarnya, selesai Ramadan, pulang dia dari safarnya, ganti dengan puasa juga, karena dia bisa. Atau sakit, ndak bisa dia berpuasa, tapi nanti dia sembuh dari sakitnya. Kalau dia sembuh dari sakitnya, berarti dia ganti lagi dengan puasa. Maka hukum asalnya, selagi dia bisa untuk mengganti dengan puasa juga, maka gantinya puasa. Tapi kan ada di antara orang yang mungkin dia tidak lagi sanggup untuk mengganti dengan puasa. Seperti orang yang sudah tua, orang yang berusia lanjut, lansia, di mana dia sekarang aja dia sudah tidak sanggup, apalagi nanti semakin tidak sanggup. Untuk orang-orang yang jika tidak dia bisa menggantinya dengan puasa juga, maka pindah pada cara yang kedua, yaitu dengan memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan puasa selama 30 hari, berarti dia harus memberikan makan kepada fakir miskin sejumlah 30 orang. Satu hari satu orang. Kalau 30 hari berarti 30 orang. Kalau 20 hari berarti 20 orang. Sekali makan atau sehari makan? Kalau sehari makan kan berarti sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, atau sekali makan. Wallahu a'lam. Yang saya tahu selama ini adalah sekali makan. Bagaimana caranya? Caranya, teknisnya itu bisa beragam. Ajak dia ke rumah, suruh makan sepuas-puasnya. Dimasakkan, ajak mereka ke rumah, suruh makan. Atau bawa dia ke restoran, suruh makan, bayarkan. Atau beli nasi bungkus, antarkan ke rumahnya. Nah, apa tidak mudah nih dalam beragama ini? Beli nasi bungkus, antarkan ke rumahnya. Niatkan bahwa itu adalah untuk mengganti puasa yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Jadi gitu. Ketika tidak sanggup lagi mengganti dengan puasa, berarti pindah kepada memberi makan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada seperti yang dilakukan tadi, apabila itu boleh, apabila kita tidak bisa berpuasa, mungkin bisa fidyah. Kan di ayat ada mengatakan wa'alal ladzina yu'minuna fidyatun ta'amu miskin. Kan kalau kita tidak bisa mengganti di ayat yang lain, boleh berfidyah, memberi makan pada orang miskin. Jadi pertanyaannya, berapa batasan untuk memberi makan pada orang miskin kalau kita tidak bisa mengganti puasa di lain waktu? Kalau di surat Al-Mujadalah kan orang yang tidak bisa mengancam mautnya berpuasa 2 bulan atau memberi makan untuk orang miskin. Kalau di surat Al-Baqarah ini berapa batasannya? Karena kan di Al-Quran tidak dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan yang dimaksud kadar makanannya. Satu hari satu orang. Satu hari puasa yang kita tinggalkan, satu orang miskin yang kita kasih. Kalau 2 hari yang kita tinggalkan, 2 orang miskin yang kita kasih. Kalau mau kasih banyak-banyak, ya bagus, itu sebagai sedekah. Tapi yang menjadi kewajiban kita hanya 1 hari puasa, 1 orang miskin. Jadi kalau 30 hari, berarti 30 fakir miskin. Boleh enggak 1 orang fakir miskin saja tapi 30 kali makan? Kalau tadi kan 30 fakir, ajak dia makan. Atau 1 orang saja tapi 30 kali. Dia persoalannya bukan boleh atau tidak boleh, tapi yang begitu tidak baik. Karena nanti dia hanya menjalin keakraban hanya dengan satu orang saja. Padahal kalau dengan 30 orang, berarti dia telah berbuat baik kepada 30 orang.
Maka yang dikatakan oleh para ulama, tidak dengan cara satu orang tapi 30 kali, tetapi sejumlah hari yang dia tinggalkan, segitu pula fakir miskin yang dia berikan. Itu yang dianjurkan oleh agama. Adapun yang yang memberi makan sekian puluh orang tadi, itu hukuman bagi kesalahan-kesalahan. Ada banyak seperti ada dalam hadis juga, orang yang terlanjur menggauli istrinya di siang Ramadan, maka dia harus puasa 60 hari. Kalau enggak, dia memberi makan 60 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak atau hamba saya. Itu hukuman-hukuman bagi kesalahan-kesalahan yang ada. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila itu yang tadi kita berjelas bersama dengan fakir miskin. Nah, prosesnya itu kalau kita melihat di lingkungan kita katakan orang miskin, apakah itu bisa kita membawa saja kepada yang bisa mengatakan kepada orang miskin sebenarnya dari makan atau memberi makan ya masalahnya. Pertama, yang kedua terkait puasanya orang-orang sejahtera. Sekarang kan banyak orang berjalan dengan banyak sambil terus kan atau kami barang dan itu tidak ada yang lain selain itu. Setiap tahun bekerjanya tidak ada pilihan lain. Nah, ini bagaimana keringanan dan puasa bagi orang Ya, baik, terima kasih. Yang pertama sekali, boleh enggak kita serahkan saja uang itu kadang diserahkan ke panitia zakat gitu kan. Ini adalah uang fidyah. Saya tidak katakan tidak boleh ya, cuma memang yang lebih baik itu untuk satu amalan adalah sesuatu yang kita yakin dan pasti. Kalau seandainya kita kasih dia makan atau kita antarkan nasi bungkus, itu kan pasti tuh. Pasti sekali. Kita langsung ketemu juga sama orangnya. Kita bisa tahu juga keadaan dia. Agama Islam ini kan kalau kita lihat ibadah-ibadah yang dianjurkan, itu ibadah-ibadah yang rata-rata semua mengandung nilai sosial. Semua ada nilai-nilai sosialnya untuk menunjukkan kepedulian. Haji, zakat, puasa, sholat, itu semua mengandung nilai sosial gitu untuk menjalin kebersamaan. Oleh karena itu yang paling baik itu memang adalah sesuatu yang membuat kita pasti. Atau bawa dia makan. Itu ada di simpang apa sana ada rumah makan. Bawa dia ke simpang sana itu kan, bayarkan. Pasti kan? Tapi kalau kita titipkan ke amil, sekarang siapa yang menerima ini? Iya enggak? Iya. Kalau selagi membuat kita jadi bertanya-tanya, hindarkan. Karena membuat kita menjadi tidak tenang. Tapi saya tidak mengatakan langsung tidak boleh pakai uang gitu, tapi hanya memilih mana yang membuat kita lebih yakin. Atau kalau mau uang juga mungkin kita berikan dia uang tapi sebutkan ini adalah fidyah saya untuk memberikan makan, gunakan ini untuk makan, sehingga bebas dia mau memilih mau makan apa, ketimbang kita yang membelikan, siapa tahu bukan lauk itu yang paling dia inginkan kan, ada selera lain yang dia mau. Nah, kalau seperti itu oke. Tapi kalau kita titip sekarang ke siapa dia berikan, dan ia tidak digunakan untuk makan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, bolehkah pekerja berat untuk tidak berpuasa? Sekarang standar kerja berat itu apa? Sopir angkot kerja berat enggak? Dia sudah itu aja kerjanya terus sepanjang hari. Kalau sudah itu aja kerjanya sepanjang hari, mungkin tidak berat lagi bagi dia, karena sudah memang jadi kebiasaan dia. Sekarang tukang bangunan kerja berat enggak?
Tidak ada standarnya. Maka kerja berat tidak dijadikan alasan untuk tidak berpuasa karena tidak terukur. Tidak terukur. Apa nanti standarnya? Tukang rumput yang keliling-keliling Ramadan itu nyari-nyari rumput, kerja berat enggak tuh? Haus juga dia. Jadi kalau kita merasakan haus saat berpuasa, itu masyakah yang memang mesti ada, dan disitulah kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu namanya masyakah mu'tadah. Jadi masyakah terbagi dua, masyakah mu'tadah dan masyakah ghairu mu'tadah. Ada kesulitan yang memang biasa, itu harus ada. Kesulitan itulah yang akan kita dinilai oleh Allah, keinginan kita mengerjakan sesuatu yang di situ ada kesulitan. Itu haji itu berat itu. Yang masyaqqah mu'tada itu bukan itu alasan untuk mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Yang mendapatkan keringanan dalam beribadah itu adalah masyaqqah ghairu mu'tada. Kesulitan yang tidak lagi seperti biasa, di luar daripada kebiasaan. Itu baru dia mendapatkan keringanan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, pekerja berat dengan alasan kerja berat tidak bisa dijadikan hukum untuk boleh tidak berpuasa. Karena nanti semua orang akan ngaku-ngaku bekerja berat. Tidak ada standarnya. Oleh karena itu mereka-mereka yang bekerja itu mulailah harinya dengan berpuasa. Mulai harinya dengan berpuasa. Seandainya nanti saat berpuasa dia merasa sulit, kalau tidak minum dia nanti pingsan dia minum. Maka perlu juga bagi pekerja itu untuk mensiasati agar dia bisa beribadah. Bagaimana cara mensiasatinya? Salah satu contohnya kurangi jamnya. Kalau dulu dia mungkin mulai dari subuh, dia mungkin sudah mulai. Nah, sekarang mungkin dia mulai dari jam 8 atau jam 9. Cepatkan selesainya. Kalau dulu biasanya dia sampai jam 5 sore, sekarang tidak usah, masuk asar berhenti. Itu cara untuk mensiasati. Dia tetap bisa bekerja, ibadah puasa tetap bisa dia lakukan. Harus disiasati. Karena itu kewajiban, ini puasa rukun Islam. Seandainya pekerja berat, dengan alasan kerja berat itu dia tidak berpuasa, lalu itu kerjanya seumur hidup, berarti dia tidak akan pernah berpuasa seumur hidup. Padahal itu adalah rukun Islam. Maka kita sebagai hamba Allah yang harus mensiasati kehidupan kita ini agar kita bisa taat. Jangan andalkan terus kerja berat itu lalu tidak berpuasa. Oh, saya kan kerja berat, santainya dia makan, minum. Padahal dia bisa mensiasati. Oh, nanti kalau dikurangi jam kerja, dikurangi jam kerja, nanti kurang pula pendapatan. Kurang pendapatan demi ibadah itu luar biasa itu. Berarti ada kesadaran tinggi dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan justru perintah Allah ditinggalkan agar mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Inilah iman. Disitulah letak ujian iman bagi kita. Jadi kita harus siasati kehidupan kita ini. Kalau perlu 11 bulan sebelum Ramadan, tabung hanya sekedar untuk dalam bulan Ramadan. Biar dalam Ramadan dia tidak lagi bekerja, agar dia bisa berpuasa. Begitu cara mensiasati. Karena ada sebagian orang yang alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah, masuk Ramadan dia tidak lagi dia tinggalkan kerjanya, malah dia sibuk ngurus masjid, ngurus untuk beribadah, karena dia sudah persiapkan dirinya untuk masuk bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, jangan diandalkan nanti kerja berat sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Tapi ketika nanti saat dia bekerja itu dia tidak sanggup,
boleh berbuka. Umpamanya dia tukang cat, ngecat rumah dia. Jam 1 siang pun dia ngecat itu, panas-panas gitu. Saat dia bekerja itu, seandainya nanti dia merasa sulit untuk meneruskan puasanya, maka dia punya alasan untuk berbuka. Apa alasannya? Keadaan tidak sanggup. Boleh dia untuk tidak berpuasa, tapi dia harus memulai harinya dengan berpuasa. Sekarang buruh kasar umpamanya di terminal atau di pelabuhan mana gitu, dia harus mensiasatinya bagaimana agar dia tetap bisa berpuasa. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia pasti akan merasa terpanggil untuk mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira gitu, wallahu a'lam. Ya. Mungkin kalau kita melihat kalau mungkin kalau dunia barang mungkin bisa diusahkan. Saya lihat sendiri itu kita pernah tinggal di Filipina. Kalau kemarin itu rata-rata kalau kita tanya masing-masing ada konsep. Pertama, kalau dia ingin sejati mengurangi PMI lah, kecil kita katakan dia target per bulan, jadi mungkin digaji. Jadi tadi mau manen dia, dan kalau melihat pekerjaannya nggak sanggup, nggak sanggup dewasa. Jadi mungkin gini, kalau secara inti kita tadi, bila dia lihat puasa pagi, berarti saya berbuka ya, berarti secara ininya mungkin mengganti proses setelah itu. Kapan dia akan mengganti? Karena dia kerjanya itu terus. Nggak ada saat dia akan mengganti. Ini yang saya maksud tadi. Seandainya dia tidak mensiasati Ramadannya, dan itu kerjanya sampai mati nanti, berarti dia tidak akan pernah berpuasa. Bagaimana dia menghadap Allah nanti pada saat dihisab, dia meninggalkan rukun Islam. Puasa itu rukun Islam. Kita kalau persoalan rezeki, jangan bawa matematika kita. Jangan pakai matematika kita. Ini nanti kalau saya berpuasa hari ini, saya tidak dapat uang. Itu matematika dia itu. Kalau dia tinggalkan kerjanya itu, atau kalau dia kurangi durasi kerjanya demi mengerjakan puasa, ikhlas dia kerjakan seperti itu, yakinlah Allah ganti. Pasti itu. Tidak mungkin Allah bohong, tidak mungkin Rasul bohong. Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu bima huwa khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu benar-benar karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Cuma yakin atau tidak? Karena dia hanya mengandalkan otot dia untuk mendapatkan uangnya. Para rezeki adalah urusan Allah. Kalau sudah mengandalkan otot, ya kayak tadi jadinya. Kita terus aja mengharapkan kasih sayang Allah. Tidak puasa tapi mengharapkan kasih sayang Allah. Coba atur waktu dia dalam Ramadan itu, kurangi kerjanya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tiba-tiba nanti datang orang yang tiba-tiba ingin mencari hartanya terlalu banyak untuk diberikan, lalu dia berikan kepada orang-orang yang siap untuk seperti yang tadi itu. Cuma keyakinan ini yang kurang pada kita. Berdoa aja kadang-kadang kita tidak yakin. Berdoa sama Allah tapi masih belum yakin. Tapi yakinlah kepada Allah dengan apa yang kita doakan. Saya berikan satu contoh. Ada kisah nyata di Riyadh, di Arab Saudi. Ada satu keluarga miskin. Orangnya miskin, dia belum punya rumah. Lalu dia berdoa setiap menjelang berbuka puasa. Ini bulan-bulan Ramadan nih. Dia dipanggilnya seorang ibunya manggil anak-anaknya. Ayo kita berdoa sama Allah. Apa doanya? Ya Allah, beri saya rumah milik saya, jadi milik pribadi, milik kami sekeluarga. Di depannya ada sungai. Beri kami rumah, di depannya ada sungai. Diulang-ulang doa itu oleh istrinya bersama anak-anaknya. Kata suaminya, mana mungkin kita bisa dapat rumah depannya sungai, kita tinggal di padang pasir.
Tinggal padang pasir, minta pula rumah depannya sungai. Apa kata istrinya? Saya tidak peduli katanya. Yang saya tahu hanya Allah bilang ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada saya akan kabulkan. Itu aja yang saya tahu katanya. Dan saya yakin Allah tidak akan mengecewakan saya. Terus setiap hari, ya Allah, a'tina baita milkin amamahun nahar. Ini kisah itu ada dalam buku ini. Beri kami rumah, depannya ada sungai. Sudah selesai Ramadan, belum dapat rumah. Kata suaminya, mana rumah itu? Nah, pokoknya saya yakin, kata istrinya. Mulai mereka mengerjakan puasa 6 Syawal. Sampai 6 hari, udah hari ke-6-nya, doanya masih sama. Ya Allah, beri kami rumah, depannya sungai. Selesai puasa 6, di hari esoknya itu, disitulah kejadian yang luar biasa yang terjadi. Ada keajaiban itu. Kebetulan suaminya di sore, di waktu asar, dia bersegera ke masjid, dan dia yang pertama nyampe ke masjid. Tiba-tiba ditemui oleh seseorang. Dia nggak kenal itu siapa orang itu. Ternyata dia adalah salah seorang yang kaya raya dari Riyadh, berasal dari Riyadh. Dihampirinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, basa-basi. Langsung dia katakan, saya punya 2 rumah di satu tempat. Yang satu rumah itu untuk orang tua saya, tapi yang satu lagi saya sama istri keluarga tidak membutuhkan. Kami alhamdulillah punya rezeki yang banyak, rumah itu tidak kami perlukan. Dan saya sepakat sama istri saya, katanya, untuk memberikan rumah itu kepada orang pertama yang kami temukan di masjid ini. Ternyata adalah dia. Maka mulai hari ini rumah itu adalah milik kamu. Dapat dia rumah. Betapa senangnya istrinya, karena doanya adalah untuk mendapatkan rumah. Dapat rumah. Katanya nggak usah dibayar, tapi kalau mau bayar juga, kalau mau diberi juga, berilah seberapa ada uang kalian. Kata istrinya, rasanya tidak nyaman kalau diterima begitu saja. Ada baiknya kalau kita tetap bisa memberi. Dikumpulkanlah uang oleh mereka satu keluarga itu, dikumpulkan uang yang ada, dapat 7.000 rial. Karena dia bilang seberapa yang ada, lalu diserahkan. Udah, rumah sudah jadi milik mereka. Alhamdulillah, masuk rumah. Istrinya masih belum puas. Doa saya kemarin adalah di depannya sungai. Tapi tidak ada sungai. Berarti masih belum ini. Begitu yakin dia sama-sama doanya. Diteleponnya salah seorang ulama yang ada di Riyadh. Dia bilang, ya Syekh, saya kemarin dalam Ramadan, sebulan Ramadan penuh doa saya adalah agar diberi Allah rumah, depannya sungai. Alhamdulillah rumahnya sudah ada, cuma sungai tidak ada. Terkagum-kagumlah Syekh tadi dengan keyakinan seorang ibu terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Karena waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa saya akan kabulkan. Tapi sungai tidak ada, Syekh, katanya. Syekhnya bilang, coba tengok apa yang ada depan rumah kamu itu. Ditengoknya, ada masjid, katanya. Tersenyumlah Syekh tadi. Dia ingat sebuah hadis. Karena ada hadis Nabi di hadapan sahabatnya bilang begini, bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi 5 kali sehari, apakah masih akan tersisa kotoran di badan kalian? Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, kalau sudah 5 kali mandi sehari tentu tidak akan tersisa lagi. Lalu apa kata Nabi? Itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu sama dan pergi ke sungai, membersihkan dosa-dosa kita. Lalu kata Syekh tadi, sesungguhnya masjid yang di depan rumah kamu itu ibaratnya adalah sungai. Oh, kata ibu tadi, jazakallah khair, terima kasih. Dapat dia rumah, depannya masjid. Di mana masjid itu kata Nabi sama dengan sungai yang bisa membersihkan dosa-dosa. Yakin dia. Sekarang yakin itu yang tidak ada.
Yakin itu yang kurang. Cobalah pasang niat sekarang nih. Niat doa. Pilih doa-doa kita, tapi yakin. Karena memang ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa doa kamu akan dikabulkan. Nah, perlu tingkatkan keyakinan kepada Allah. Kita tengok ada sepertinya memang tidak bisa kalau tidak puasa. Tapi mau tidak dia disetting ulang kehidupan dia itu agar dia bisa berpuasa. Dan setiap niat yang baik itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nyopir dia, mulai dari subuh sampai malam masih nyopir juga. Sekarang dia katakan, "Oh, udahlah saya tidak puasa karena kerja berat," umpamanya. Bisa haus dia kan? Mana nyopir terus. Tapi coba disetting ulang kehidupan dia itu. Khusus untuk Ramadan, demi ketaatan kepada Allah. Yakinlah Allah akan rubah kehidupannya. Karena wasiat para ulama salaf dulu, salah satu dari yang paling sering mereka wasiatkan adalah perhatikan baik-baik akhirat kalian, pasti Allah pedulikan dunia kalian. Jadi perhatikan akhirat kalian, Allah akan selesaikan urusan dunia kalian. Tapi kalau kita tidak perhatikan akhirat kalian, kita sibuk mengejar dunia. Tidak akan kita dapatkan dunia itu kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah untuk kita. Tapi sibuklah urus akhirat kita, Allah berjanji untuk menyelesaikan urusan dunia kita. Anak, kenapa tidak kita ambil solusi ini? Kita urus akhirat kita. Puasa kata Allah, puasa kita. Salat kata Allah, salat kita. Karena nanti orang yang seperti tadi itu, dia akan berdalil juga itu, boleh tidak salat katanya. Pada akhirnya dia akan minta keringanan untuk tidak salat. Kenapa? Ini pakaiannya kotor semua nih katanya. Masuk waktu zuhur dia masih aja pakaian kotor, disuruh salat. Pakaian kotor, minta keringanan nanti agar tidak sholat. Pada akhirnya rusak agamanya. Nah, jadi kita bukan tidak menghargai mereka bekerja, berusaha, itu alhamdulillah sebagai bentuk tanggung jawabnya bagi keluarga. Tapi ingat, urus akhirat kita, Allah akan selesaikan urusan dunia kita. Jangan kita sibuk oleh dunia kita lalu melupakan bagian akhirat kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Nggak ada orang miskin yang dekat kita. Mungkin tetangga daerah kita ada yang orang miskin, bisa tanyakan ke RT, bisa tanyakan ke RW. Iya. Insya Allah di luar daerah kita ada orang yang miskin. Apalagi sekarang kan, sekarang tambah banyak minyak gorengnya Pak ya belinya sekarang kan. Tapi kalau memang tidak ada orang miskin di sekeliling kita, ya kita bisa pindah kepada wilayah yang lain yang di situ ada orang miskinnya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan saya dari kemarin sih, baru kepikiran saya menanya bagaimana fasilitas. Ini kembali ke pribadi saya, mas, pertanyaannya banyak. Kalau secara pribadi saya lagi bertanya secara harta di dunia ini tentunya ingin mantap atau mapan secara finansial atau harta. Jadi urusan dunia ini saya pikirkan Ustaz, bagaimana saya itu sekarang punya investasi atau usaha yang usaha itu berjalan sendirinya, saya bebas mengapain aja, kayak jalan-jalan, beribadah sama keluarga atau jalan. Itulah saya sekarang kayak usaha. Sedangkan untuk dunianya seperti itu saya memikirkan Ustaz. Nah, jadi saya memikirkan akhirnya seperti ini Ustaz. Saya ada uang dan tapi nggak banyak cukup Ustaz itu bersedekah. Maka saya sudah tahu dari hadisnya kalau bersedekah itu pertama ke orang tua, kedua ke kerabat. Sedangkan fakir miskin itu belakangan Ustaz. Yang pertama kan orang tua yang paling aktif. Tapi sebenarnya uang saya itu pas-pasan. Bagus menurut saya yang
Tadi saya tahu lah, kalau saya sedekah ke orang tua, itu mungkin orang tua saya meninggal, cukup sampai di situ sedekah saya. Karena saya ingin ada investasi di akhirat, jadi saya lebih berusaha ingin bisa sedekah ke masjid, karena itu termasuk sedekah jariah. Bagaimanapun kalau saya meninggal, itu ibaratnya akan terus berjalan sampai hari kiamat. Saya misalnya masjid, pesantren, kemanapun. Kira-kira Ustaz bagaimana? Apakah saya salah atau saya harus orang tua? Terus, sekarang saya memikirkan di akhirat, Ustaz. Kira-kira menurut Ustaz bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencari rezeki dan mengatur urusan dunia kita, merencanakan kehidupan dunia kita, itu bukan yang salah. Karena juga Allah mengatakan fa iza qudiyatis salatu fantashiru. Apabila salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah. Carilah tu rezeki Allah. Berarti mencari rezeki Allah adalah ibadah. Bahkan dalam hadis juga dikatakan amalan yang terbaik itu adalah ketika seseorang memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Iya kan? Itu amalan yang terbaik. Adalah amalu yadihi, kerja dia sendiri. Tidak meminta-minta, tidak mengemis. Dia tidak mau bekerja, badannya kuat, fisiknya bisa, tapi dia tidak mau. Nah, ketika dia bekerja secara langsung, berarti dia mendapatkan hasil dari kerjanya. Itu semua adalah gambaran dari persoalan kerja untuk mendapatkan rezeki Allah. Itu asbab yang memang perlu untuk dilakukan. Silakan dirancang, tapi jangan sampai itu merusak akhirat dan merusak agama kita. Karena perintah pantasyiru tadi adalah faiza qudiyatus shalah. Berarti tetap didahulukan salat, setelah itu baru bertebar untuk mencari rezeki Allah. Nah, sekarang kita sudah dapat rezeki itu. Kita berikanlah kepada orang-orang yang memang pantas untuk kita berikan. Orang tua kita, keluarga kita. Karena kata Rasul, seorang suami yang memberi makan kepada istrinya itu adalah sedekah. Jadi seorang suami yang beri makan kepada istrinya adalah sedekah. Kalau ternyata dia punya kelebihan, maka dia berikan pula kepada orang tuanya. Maka itu menjadi sesuatu yang baik dan mulia. Karena dia menunjukkan tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Itu satu amalan, satu bentuk perbuatan yang sangat terpuji. Kalau seandainya nanti orang masih ada lagi untuk diberikan, pilih amalan-amalan atau bentuk-bentuk perbuatan yang nilai pahalanya berkelanjutan. Karena ada di antara nilai pahala yang selesai pada saat itu, ada yang berkelanjutan. Apa itu? Wakaf. Wakaf itu amalan, satu bentuk kebaikan di mana pahalanya bisa mengalir terus. Ada orang bangun masjid, kurang semennya, kurang besinya, kasih ke masjid itu. Agar dibelikan besi, dibelikan semen. Selagi masjid itu dipakai, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir. Oleh karena itu, di antara amalan yang terbaik itu adalah amalan yang memang pahalanya bisa berkelanjutan. Yang salah satunya adalah ada pada sedekatun jariyah, ada pada wakaf. Nah, untuk orang tua, kalau seandainya dia sudah meninggal sebagai anak yang soleh, apa amalan anak yang soleh untuk orang tuanya? Mendoakan orang tuanya agar terbebas dari nerakanya Allah, bisa masuk surganya Allah, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, dan amalan-amalan yang lain yang memang di situ ada nas-nas yang menunjukkan, seperti bersedekah, boleh, menghajikan orang tua, boleh, karena ada hadisnya. Bahkan untuk berkorban pun ada yang mengambil hadis umum
yang di situ menunjukkan tentang kebolehannya. Walaupun ada perbedaan, tapi ada hadis-hadis umum yang memang di situ mengarah ke situ. Nah itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Perlu ada skala prioritas dalam amalan kita. Wakaf itu memang perlu. Kalau kita bicara wakaf, para sahabat-sahabat dulu, tidak ada mereka yang tidak berwakaf. Rata-rata mereka selalu berupaya agar bisa menjadi pewakaf. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kadang mereka punya kebun kurma diwakafkan, hasilnya semua adalah untuk kepentingan umat Islam. Atau dia punya wakaf apa, kuda dalam berperang, dibelinya kuda ini untuk dipakai berperang. Pakailah. Itu sesuatu yang sangat baik. Nah, oleh karena itu bersyukurlah ketika diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan harta itu untuk di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Tapi tadi Ustaz, kalau maksudnya waktu pas-pasan lah, kira-kira untuk yang lebih afdal kita ke kayak tadi ke wakaf, ke masjid, atau agama atau orang tua yang kalau pas-pasan disinilah pakai skala prioritas. Kalau pas-pasan di situ pakai skala prioritas. Kalau bisa semuanya. Tapi kalau tidak, prioritas. Ini wakaf, kita dapat pahala. Tapi keluarga kita payah makan. Tapi kalau wakaf kan kalau wakaf kan kita berpikir itu udah investasi kita. Kan saya berpikir umur kan nggak tahu terus bisa jadi. Saya kalau masih keluarga saya, oke lah, begitu saya meninggal terus aman. Cuma kalau saya sekarang untuk kasih masjid, bisa meninggal nanti pulang dari akal haji ini masih ada modal dari keluarga. Seperti itu kan saya selalu berpikir Ustaz. Kadang bukan saya, mungkin kadang jadi agak lebih sedikit kita masih keluarga orang tua lebih banyak Iya, makanya perlu skala prioritas. Anda kalau tidak berikan ini sebagai wakaf, ada orang lain yang akan mengambil alih. Tapi istri ketika tidak makan, siapa yang menanggung? Tidak ada orang lain yang mengambil tanggung jawab kita. Sementara yang ini, tiang masjid ini kalau tidak kita berikan, ini ada uang nih, bisa untuk tiang masjid. Tapi kalau berikan ini untuk masjid, tidak makan anak istri saya. Abaikan tiang masjid nih. Karena kalau bukan kita, ada orang lain. Sementara kalau anak kita tidak makan, siapa yang mau ngasih makan? Ini adalah tanggung jawab. Di sini perlu prioritas. Mudah-mudahan ketika kita dahulukan ini, berdoalah kepada Allah agar dapat lagi beli tiang masjid tadi. Terus berputar. Nah, di sinilah kita perlunya dalam persoalan rezeki, jangan pakai matematika kita. Pakai hitungan-hitungan Allah. Kalau matematika kita 2 kurang 2 habis. Kalau hitungan Allah 2 kurang 2 20. Bisa lebih. Yudha'ifu liman yasha. Tapi perlu prioritas. Nah, kalau nanti Allah semakin mudahkan rezeki kita, semakin lapangkan rezeki kita, tinggal kita atur belah. Ini kayaknya sudah saatnya begini. Gitu. Serahkan persoalan kehidupan kita kepada Allah, karena Allah yang punya kehidupan itu. Jangan kita andalkan kehidupan ini pada keahlian kita. Keahlian kita itu sangatlah terbatas. Kita tidak akan bisa menentukan kehidupan kita, tapi Allah lah yang menentukan. Maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap taat dan istiqamah berada di atas jalan agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.